Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz pada hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Ustadz selalu sehat dan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, anak-anak Ustadz, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan 9 akhlak utama. Anak-anak Ustadz masih ingat kan dengan 9 akhlak utama? Nah, sekarang yang pertama itu ada jujur, disiplin, tanggung jawab, bersih, peduli, bersaudara, santun, kreatif, semangat. Nah, itulah 9 akhlak utama. Baiklah anak-anak Ustadz, kita masuk pelajaran 9, yaitu ayo tertib sholat. Perintah sholat fardu diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu Isra dan Mi'raj. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima perintah tersebut, kaum muslimin wajib mengerjakan sholat wajib 5 kali sehari. Sholat itu dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Sholat juga merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah diberi banyak kenikmatan. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa. Jika ingin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus beristighfar dan memperbanyak ibadah. Salah satu ibadah tersebut adalah sholat. Sholat dapat mengurangi dosa kita sekaligus menambah pahala kita. Oleh karena itu, jangan pernah meninggalkan sholat fardu. Baiklah anak-anak Ustadz, isi materi kita pada hari ini yang pertama itu atau yang poin yang A, waktu sholat. Poin yang B, memahami makna bacaan sholat. Poin yang C, menunjukkan perilaku terpuji dalam memahami ibadah sholat. Poin yang D, pengalaman sholat di rumah dan pengalaman sholat di masjid. Baiklah anak-anak Ustadz, masuk kita materi yang A, waktu sholat. Sholat fardu atau wajib bagi umat Islam itu ada 5, yaitu sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, dan sholat subuh. Nah, kelima sholat fardu tersebut memiliki jumlah rakaat dan waktu mengerjakannya yang berbeda-beda. Ada yang dikerjakan sebelum matahari terbit, siang hari, sore hari, dan ada pula yang dilaksanakan pada malam hari. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada sholat zuhur. Sholat zuhur itu terdiri dari 4 rakaat. Waktu pengerjaan sholat zuhur adalah siang hari, yaitu ketika matahari mulai condong ke arah barat, yang ditandai dengan bayangan-bayangan kita itu atau bayangan sebuah benda itu sedikit miring ke arah timur. Atau kira-kira sekitar pukul 12.30. Nah, pada waktu itu sholat zuhur sudah masuk. Dan berakhirnya sekitar pukul 2.40 lebih dan kurangnya. Selanjutnya ada sholat asar. Sholat asar ini memiliki jumlah rakaat yang sama dengan sholat zuhur, yaitu berapa? Ada 4 rakaat. Waktu pelaksanaan sholat zuhur itu adalah siang hari menjelang sore, yaitu sekitar pukul 3.40. Waktu sholat asar berakhir ketika matahari mulai terbenam. Atau kira-kira pukul 6. Itu matahari sudah mulai terbenam. Nah, selanjutnya sholat maghrib. Sholat maghrib ini terdiri atas 3 rakaat dan dikerjakan pada waktu petang hari.
Waktunya dimulai ketika matahari terbenam dan berakhir ketika ufuk yang berwarna kemerahan di arah barat sudah hilang. Akhir waktu sholat maghrib itu kira-kira pukul 7 malam atau pukul 19. Waktu sholat maghrib sangat pendek sehingga harus segera dikerjakan agar tidak kehabisan waktunya. Baiklah, selanjutnya sholat isya. Sebagaimana sholat zuhur dan asar, jumlah rakaat sholat isya juga 4 rakaat. Adapun waktu sholat isya adalah malam hari setelah waktu sholat maghrib berakhir, yaitu kira-kira dimulai dari pukul 7.20 WIB. Waktu sholat isya itu berakhir sebelum terbit fajar atau sebelum sholat subuh. Kira-kira pukul 4.50. Nah, jika dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain atau waktu sholat yang lain, waktu sholat isya inilah waktu sholat yang paling panjang, yaitu sepanjang malam. Nah, selanjutnya sholat subuh. Sholat subuh memiliki jumlah rakaat yang paling sedikit, yaitu 2 rakaat. Sholat subuh dikerjakan pada waktu fajar. Waktunya dimulai ketika terbit fajar hingga matahari mulai terbit. Kira-kira pukul 4.50 WIB sampai pukul 6 WIB. Tanda masuknya waktu sholat biasanya dikumandangkan azan. Adapun iqamah itu adalah tanda akan dimulainya sholat. Baiklah, masuk poin B, yaitu memahami makna bacaan sholat. Yang pertama itu ada niat dan takbiratul ihram. Niat dan takbiratul ihram dilakukan secara bersamaan ketika melaksanakan takbir. Kedua tangan kita itu diangkat sejajar dengan kedua telinga. Kedua telapak tangan menghadap kiblat. Pada saat mengangkat tangan, lafal Allahu Akbar diucapkan sekali melalui lisan, sedangkan di dalam hati meniatkan solat yang sesuai dengan waktunya. Nah, yang kedua, berdiri. Bagi orang yang sehat dan mampu berdiri, sholat itu harus dilakukan dengan cara berdiri. Adapun bagi orang yang sakit atau tidak bisa berdiri, sholat lebih baik dilakukan sambil duduk atau berbaring sesuai kemampuan. Setelah mengucapkan takbir, tangan bersedekap. Bersedekap dilakukan dengan meletakkan kedua tangan di bawah dada di atas perut. Kemudian pergelangan tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Baiklah anak-anak Ustadz. Di sini pada posisi ini kita mulai membaca doa iftitah. Bacaannya seperti ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, di situ anak-anak Ustadz bisa baca sendiri artinya. Selanjutnya, setelah kita membaca doa iftitah, lanjut kita membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Baca surah Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Habis itu makmum mengucapkan amin. Nah, selanjutnya setelah membaca surah Al-Fatihah, alangkah lebih baiknya kita membaca surah pendek dari surah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau Ustadz ngambilnya di sini surah An-Nas. Ustadz bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baiklah, itu adalah surah An-Nas. Nah, itu surah pendeknya di dalam surah Al-Quran kita baca. Dan ini bukan wajib tetapi sunnah untuk dibacakan. Selanjutnya, ruku. Setelah kita membaca Al-Fatihah, surah pendek, lanjutkan dengan takbir Allahu Akbar. Lanjut kita ruku. Ruku itu bacaannya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu dibaca sebanyak tiga kali. Kedua, telapak tangan kita itu memegang lutut dan pandangan diarahkan ke tempat sujud pada saat ruku. Nah, setelah kita ruku, selanjutnya kita iktidal. Iktidal itu ialah gerakan berdiri ke posisi semula setelah rukuk. Pada saat mengangkat kedua tangan dari bangun dari rukuk itu kita membaca Sami'allahu liman hamidah. Terus setelah membaca Sami'allahu liman hamidah, kita membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ur ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Oke, di situ artinya ya Tuhan kami, bagimu segala puji yang memenuhi langit, memenuhi bumi dan memenuhi segala sesuatu yang Engkau kehendaki dari sesuatu. Nah, setelah kita iktidal, lanjut kita sujud yang pertama. Sujud itu ada dua nak. Yang pertama, ini sujud pertama. Gerakan setelah iktidal adalah sujud. Pada saat turun sujud, kita membaca takbir. Sujud dilakukan dengan meletakkan anggota sujud di atas tempat sujud. Anggota sujud adalah kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ibu jari kaki, hidung dan dahi. Semua anggota sujud harus menyentuh tempat sujud. Sujud dilakukan 2 kali. Pada saat sujud kita membaca doa. Ini doanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu dibaca sebanyak 3 kali. Nah, setelah sujud kita duduk di antara 2 sujud. Gerakan setelah sujud pertama adalah duduk. Duduk di antara 2 sujud dilakukan dengan menumpuk pada telapak kaki kiri. Sedangkan telapak kaki kanan berdiri di atas jari-jari. Kedua telapak tangan diletakkan di atas kedua paha. Duduk di antara 2 sujud disebutkan dengan duduk iftirasi. Doa yang dibaca pada saat duduk antara 2 sujud adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, di situ artinya ya Tuhanku, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, longgarkanlah aku, angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, tunjukilah aku, berilah kesehatan kepadaku dan maafkanlah dosa-dosaku. Baiklah anak-anak Ustadz, selanjutnya sujud kedua. Setelah duduk di antara 2 sujud, gerakan selanjutnya adalah melakukan sujud yang kedua. Gerakan dan bacaannya sama saja dengan sujud yang pertama. Setelah kita melakukan sujud yang kedua, salat sudah dihitung sebanyak 1 rakaat. Nah, salat sudah dihitung sebanyak 1 rakaat.
Nah, selanjutnya setelah itu ada bacaannya tasyahud awal. Nah, tasyahud awal itu gerakan ini dilaksanakan pada akhir rakaat kedua, yaitu setelah sujud yang kedua. Tasyahud awal itu dilakukan dalam semua solat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2. Gerakan atau posisi tasyahud awal itu sama dengan gerakan ketika duduk di antara 2 sujud. Nah, berikut ini doa yang dibacakan pada tasyahud awal. Ustaz bacakan doanya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu adalah bacaan tasyahud awal. Selanjutnya ada bacaan tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir ini dilaksanakan pada rakaat terakhir. Setelah sujud yang kedua, gerakannya adalah duduk dengan posisi kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan. Sedangkan telapak kaki kanan berdiri dengan tumpuan jari-jari. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha, pandangan tetap diarahkan ke arah tempat sujud. Duduk tasyahud akhir disebut juga dengan duduk tawaruk. Saat baca doa tasyahud akhir sampai pada lafal asyhadu alla ilaha illallah, jari telunjuk tangan kanan diacungkan ke arah kiblat. Bacaan doa tasyahud akhir secara lengkap adalah sebagai berikut. Ustaz bacakan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh juga memakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fi alamina innaka hamidum majid. Itu adalah bacaan tasyahud akhir. Nah, setelah kita membaca tasyahud akhir, kepala ditengokkan ke arah kanan sambil mengucapkan lafal salam. Assalamu alaikum warahmatullah. Kemudian kepala ditengokkan ke arah kiri dengan mengucapkan lafal yang sama. Assalamu alaikum warahmatullah. Ketika menengok ke kanan, pipi kanan harus terlihat dari belakang. Demikian pula ketika menengok ke kiri, pipi kiri harus terlihat juga dari belakang. Nah, selanjutnya menunjukkan perilaku terpuji dalam memahami ibadah solat. Yang pertama itu melatih kebersamaan dengan teman. Solat wajib utama jika dilaksanakan secara berjemaah karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Sebanyak berapa, Nak? Sebanyak 27 derajat. Sedangkan kalau sendiri itu hanya mendapatkan pahala 1 derajat. Bayangkanlah, Nak. 1 dibanding 27 derajat. Anak-anak Ustaz pilih yang mana? Sudah pasti memilih yang 27 derajat itu. Nah, dalam sholat berjemaah itu semua jemaah menunjukkan kebersamaannya. Kebersamaan dalam sholat harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Misalnya ketika upacara sekolah, semua siswa harus menunjukkan kebersamaan. Barisan upacara harus rapi. Semua gerakan mengikuti perintah komandan upacara. 2. Patuh dan taat kepada pemimpin. Solat berjemaah menumbuhkan sikap patuh dan taat kepada pemimpin dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga harus menerapkan sikap tersebut. Di kelas misalnya, selalu ada ketua kelas yang dipilih berdasarkan musyawarah. Ketua kelas ibaratkan imam solat. Semua siswa di kelas harus patuh dan taat kepada ketua kelas. Jika ketua kelasnya membagi piket, semua siswa harus menaatinya. Jika ada tugas kelompok, semua siswa harus patuh pada pembagian kelompok oleh ketua kelas. Nah, itulah tadi poin yang kedua. Selanjutnya poin yang ketiga, menerima nasihat kebaikan. Sikap imam dalam solat harus dipraktekkan. Jika ada temannya salah, kita wajib menasihatinya dengan kebenaran. Demikian juga ketika kita salah, kita juga harus bersedia menerima nasihat dari teman. Dengan begitu, kita akan terhindar dari sikap menang sendiri atau merasa benar sendiri. Dengan solat, kita dididik oleh Allah menjadi manusia yang rendah hati dan ikhlas menerima nasihat dari orang lain. Selanjutnya, poin yang keempat, terbiasa tolong-menolong. Solat arti awalnya adalah doa. Semua bacaan dalam solat merupakan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tersebut tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk kebaikan sesama Muslim. Artinya, setiap solat kita sudah mendoakan saudara-saudara kita yang Muslim dimanapun mereka berada. Mendoakan orang lain sama artinya dengan menolong orang lain. Selanjutnya, memiliki sikap disiplin. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah solat yang paling utama? Nabi menjawab, solat yang paling utama adalah solat yang dilaksanakan di awal waktu. Hal ini berarti setiap muslim harus disiplin dalam solatnya. Jika kita disiplin dalam solat, insya Allah sikap disiplin akan terbentuk dalam diri kita dalam menjalankan apapun. Selanjutnya, pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Yang pertama itu melaksanakan sholat di rumah. Sholat boleh dilaksanakan di rumah, asalkan memenuhi syarat kesucian. Tempat sholat harus suci, tidak boleh ada najis yang menempel di situ. Untuk menjaga kesucian, antum dapat menggunakan sajadah ketika sholat di rumah. Yang kedua, melaksanakan sholat di masjid. Sholat berjemaah lebih utama jika dilaksanakan di masjid. Selain sholat fardu, di masjid kita dapat melaksanakan ibadah sunnah lainnya. Misalnya, sholat tahiyatul masjid dan beriktikaf. Jika antum sampai di masjid, jangan duduk dulu. Lakukanlah sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Setelah itu berniatlah iktikaf di masjid. Iktikaf artinya berdiam diri di masjid sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak Ustadz, inilah yang bisa Ustadz jelaskan kepada antum. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Dan untuk evaluasi antum, kerjakan di buku PAI-nya halaman 138 sampai 139. Kerjakan yang A sampai yang D-nya saja. Baiklah, lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.